Kisah Makoto di Isekai berlanjut. Tapi sebelum itu kita akan sedikit melihat kisah-kisah sial Makoto di Isekai. Pertama, Makoto dipanggil ke Isekai. Namun dia malah dibuang ke ujung dunia oleh Dewi dunia itu. Setelah sampai di Isekai, dia punya dua pelayan yang bernama Tomoe dan Mio. Meski sekarang sudah bertambah satu pelayan lagi, yaitu Shiki. Saat ini Makoto bisa mengandalkan para pasukannya di Demiplan yang mendukungnya selangkah demi selangkah. Jadi sekarang Makoto bisa melakukan perjalanan untuk mengikuti jejak orang tuanya dulu. Selain itu, Makoto juga sudah menjadi seorang pedagang sekaligus seorang petualang. Untuk membuka toko baru, tujuan Makoto selanjutnya adalah menuju Rothschild. Sekarang Makoto masih dalam perjalanan menuju Rothschild. Makoto masih berada di kota Obit. Tampaknya Makoto sudah memutuskan untuk membuka topeng yang selama ini dia pakai. Tentu saja hal itu membuat banyak ucapan negatif dari warga kota. Makoto menuju Rothschild ditemani satu pelayannya, yaitu Shiki. Shiki ingin mencari penginapan yang cocok untuk tuan mudanya itu. Makoto berpikir untuk menginap di tempat seadanya saja. Namun Shiki tidak ingin dimarahi oleh Tomoe dan Mio di Demiplan nantinya. Makoto seketika khawatir apakah Demiplan akan baik-baik saja di tangan Tomoe dan Mio. Lalu kita beralih ke dalam Demiplan. Di sana Tomoe melihat Mio yang sedang mencoba belajar memasak untuk mengejutkan tuan mudanya. Tomoe berkata, jika ini tindakan yang benar untuk mengetes racun sebelum nantinya diberikan kepada tuan mudanya. Mio tidak terima makanannya disebut racun, karena dia jelas-jelas memasak nasi kare. Mio membuat nasi kare sesuai dengan ingatan Makoto. Namun Mio ini belum pernah memasak kare. Dia bahkan tidak mencoba bertanya dulu pada Makoto tentang cara membuatnya. Dari awal tujuan Mio ini adalah mengejutkan Makoto dengan masakannya. Emma bertanya tentang benda hijau di kare itu apakah benar biji kristal. Dan benar saja, Mio menggunakan biji kristal langka untuk membuat kare itu. Mio mencoba masakannya sendiri. Namun dia tidak merasa aneh karena dia bisa dibilang adalah pemakan segala. Bahkan gagang panci pun juga dia makan. Untuk itulah Tomoe menjelaskan pada Mio kalau kebanyakan suku di Demiplan tidak memakan biji kristal, senjata, ataupun bahan bangunan. Mendengar hal itu, Mio baru tahu kalau ternyata semua bahan itu bukanlah bahan makanan. Tomoe mencoba mengetes kemampuan memasak Mio dengan memanggang roti. Mio menganggap kalau itu hal yang mudah. Namun ketika dia menggunakan sihir apinya, roti itu pun langsung gosong. Melihat hal itu, Tomoe sadar kalau jalan memasak Mio masih sangat panjang. Di sisi lain, Makoto mencoba makanan di bar terdekat. Makoto tampak memakan daging biru dan berbincang dengan pemilik bar. Seperti biasa, Makoto masih memakai sihir tulisan untuk berbincang. Makoto bertanya apakah daging yang ia makan itu terbuat dari slime. Pandangan pemilik bar yang sebelumnya sedikit dingin pada Makoto kini mulai berubah. Pemilik bar memuji Makoto yang kelihatannya petualang yang cukup hebat. Makoto berkata kalau dia memang petualang, tetapi profesi utamanya ialah pedagang. Pembicaraan mereka membuat banyak petualang tertarik dengan harta yang dimiliki Makoto. Menyadari hal itu, Makoto pun memberikan koin emas pada pemilik bar. Sebenarnya Makoto memberikan koin emas itu karena dia kehabisan uang kecil. Makoto keluar dari bar dan dia masih menjadi bahan hinaan orang-orang di kota. Namun jika dibandingkan saat pertama dia bertemu manusia, ini masih lebih baik.
Makoto pergi ke serikat petualang di kota itu untuk mencari misi level khusus. Namun resepsionis sangat tidak yakin dengan kemampuan Makoto, karena Makoto masih peringkat E dan levelnya juga masih level 1. Ketika Makoto sedang mencari misi di serikat itu, ada seorang gadis yang bernama Rana sedang protes pada resepsionis di serikat tersebut. Dia berkata kalau kelompok bandit dengan nama Kojonosuke akan menyerang. Makoto terkejut dengan nama kelompok bandit itu, karena Kojonosuke ini adalah lagu kesukaan Makoto di Jepang dulu. Rana berkata kalau dia akan membayar imbalan dengan jumlah yang tinggi. Namun kenapa tidak ada yang mau bergerak? Resepsionis berkata kalau secepatnya itu mustahil, mengingat Kojonosuke ini adalah bandit yang kejam. Jadi mereka akan menunggu sampai pertengahan bulan depan hingga merekrut cukup anggota. Rana pun menangis karena akan ada banyak penduduk di desanya yang akan mati karena kelompok bandit itu. Wajah Rana yang cantik membuat beberapa petualang berniat jahat padanya. Lalu Makoto melihat wajah sedih Rana itu. Makoto pergi keluar. Namun dia merasakan adanya beberapa petualang yang ingin merampok hartanya. Makoto mendeteksi adanya 3 orang yang mengikutinya sejak dari bar. Lalu ada juga beberapa petualang yang sedang menangkap Rana dan temannya. Makoto langsung bertindak. Dia langsung menghajar 3 petualang yang mengikutinya. Lalu dia melemparkan mereka ke tempat Rana ditangkap. Makoto langsung mengajar mereka semua dengan cepat. Makoto menggunakan kai penyembuh untuk menyembuhkan teman Rana. Teman Rana ini tampaknya manusia serigala yang bernama Eto. Makoto membantu membawa Eto ke tempat aman. Makoto bertanya, apakah benar desa Rana benar-benar tidak punya waktu menunggu pasukan ekspedisi. Rana pun menceritakan kalau orang-orang di desa sudah dibunuh dan disiksa sebagai peringatan. Makoto merasa sudah terbiasa dengan pembunuhan di dunia ini. Sebelumnya Makoto juga sudah pernah membunuh manusia dengan tangannya sendiri. Makoto pun memutuskan untuk mengantarkan Rana dan Eto untuk kembali ke desanya. Makoto pun membawa mereka berdua dengan cepat sampai di desa itu. Sesampainya di desa yang bernama Desa Tapa, Rana ingin berterima kasih pada Makoto. Jadi dia ingin kembali ke desa untuk memberikan sesuatu. Eto tidak masuk ke dalam desa karena dia adalah demi-human. Eto cukup akrab dengan beberapa orang di desa, namun bukan berarti dia bisa masuk ke desa itu seenaknya. Makoto menyadari adanya kejanggalan. Tampaknya Eto juga menyadari hal itu dengan penciuman tajamnya. Makoto pun menggunakan kai pengintaian untuk mengawasi gerak-gerik Kojonosuke. Makoto langsung sadar ketika ada reaksi dari dalam hutan. Makoto langsung pergi ke tempat itu. Namun Eto berusaha mencegah Makoto pergi. Dia belum tahu kekuatan Makoto, jadi dia berpikir kalau Makoto pergi hanya akan mengorbankan nyawanya saja. Jadi dia bertanya, apakah ada alasan khusus kenapa Makoto mau melakukannya sejauh itu? Makoto berkata jika Kojonosuke ini adalah lagu kesukaannya di negara asalnya dulu. Jadi Makoto tidak suka kalau nama itu digunakan oleh bandit. Scene beralih ke Demi-Plane. Mio mencoba memasak dengan bahan makanan yang benar, namun hasilnya sama saja. Masakan itu membuat pingsan siapapun yang memakannya. Ternyata bahan yang digunakan Mio ini dia petik dari alam liar. Jadi ya makanan itu tercampur dengan tanaman beracun. Pada akhirnya Mio sadar kalau masak itu merupakan suatu hal yang sangat mendalam. Tomoe berniat menjadikan Lime sebagai pencicip masakan Mio. Karena Lime adalah manusia, jadi dia tahu apa yang akan disukai Makoto. Namun sebelum itu, Tomoe menyarankan Mio untuk berkeliling dunia untuk meningkatkan kemampuan masaknya. Mio sangat suka dengan ide Tomoe itu. Jadi hal ini membuat Lime dan yang lainnya lega.
Mio pun sangat bersemangat untuk berlatih memasak untuk mengejutkan tuan mudanya. Sementara itu, Makoto sudah sampai di dalam hutan untuk mengalahkan Kojonosuke. Makoto menggunakan topeng agar tidak dikenali orang lain. Makoto menggunakan kai penghilang suara. Para bandit itu langsung merasakan keanehan karena suara di hutan itu langsung menghilang entah kemana. Satu persatu para bandit itu tumbang karena ditembaki panah Makoto. Makoto menunjukkan dirinya. Lalu Makoto menggunakan sihir untuk mengalahkan para bandit yang tersisa. Makoto memperingatkan pemimpin bandit itu agar mereka berhenti menggunakan nama Kojonosuke. Selang beberapa saat, warga desa Tapa melihat para bandit itu sudah diikat dengan penuh luka. Ranadan itu langsung sadar kalau ini perbuatan Makoto. Makoto kembali ke kota. Dia pergi bersama Shiki menuju penginapan. Saat itu Shiki mengatakan kalau pahlawan di dunia itu sudah mendapatkan perlindungan dari kerajaan Limia dan kekaisaran Kritonia. Makoto pun teringat tentang dua pahlawan lain yang ada di dunianya sekarang ini. Jadi sekarang kapan Makoto akan bertemu mereka berdua?